Setelah namanya digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon wakil gubernur Jakarta, Kaisang Pangarep, anak bungsu Presiden Joko Widodo, akhirnya memilih Jawa Tengah sebagai provinsi perdananya masuk dalam bursa Pilkada 2024. Jakarta tak lagi dibidik, lantaran Ketua Umum PSI ini tak mampu membuat warga Jakarta melek atas keberadaannya. Hal tersebut tercermin dengan rendahnya elektabilitas Kaisang yang hanya 1%, jauh di bawah Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil. Tidak seperti di Jakarta, di Provinsi Jawa Tengah, nama Kaisang justru memiliki elektabilitas tertinggi di sejumlah survei. Saat meresmikan kantor DPD PSI Semarang, Kaisang pun melontarkan sinyal lebih memilih di Jawa Tengah ketimbang Jakarta, merujuk pada hasil survei elektabilitas. Dan kita lihat untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Tapi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 di Jawa Tengah. Walau percaya diri karena survei elektabilitasnya berada di posisi teratas, Kaisang menegaskan dirinya masih melihat perkembangan ke depan. Apakah maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jawa Tengah? Ya saya kira kita lihat, balik lagi Jawa Tengah ini provinsi yang besar dan Pak Lutfi sendiri juga sebagai Kapolda punya yang sudah pernah beliau lakukan dan sudah banyak khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya rasa ya beliau memang pantas menjadi gubernur di Jawa Tengah untuk periode selanjutnya. Tapi baik lagi untuk masalah Lutfi Kaisang ataupun Kaisang Lutfi. Lantas, akankah rencana Kaisang ikut kontestasi Pilkada Jawa Tengah berjalan mulus? Tim TV One mengabarkan. Kalau berbicara survei, memang Kaisang ini menempati posisi teratas di wilayah Jawa Tengah. Tapi kalau kita melihat kok nampaknya seringnya belusukan di wilayah Jakarta begitu ya. Apakah akan maju di Jakarta atau di Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah ini harus siap-siap nih, ini kandang banteng nih, mau diseruduk apa gimana nih gitu ya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah ada di studio. Sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mas Arief. Kemudian juga ada Mas Aryo Seno Bagoskoro, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Seno. Pagi, Farate semuanya Mas. Terima kasih nih, offline kita ya. Yes. Dan segera akan bergabung bersama kami Mbak Sheryl Tanzil, politikus dan juga juru bicara PSI. Saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, deg-degan nggak nih melihat hasil survei? Mas Kaisang posisi Sudah ada teratas. sinyal juga kan pernyataan kan? Iya nggak apa-apa. Katanya survei. lebih realistis kayaknya Mas Kaisang di Jawa Tengah aja nih. Iya, Siap-siap boleh. diseruduk kandang banteng. Kita menghargai semua dinamika perkembangan yang ada akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kita melihat dengan semakin banyak opsi yang muncul, itu semakin baik. Ya. Tetapi harus kembali diingat Mbak, bahwa pilkada ini harus kembali ke kitohnya, ke maknanya. Kenapa Apa maknanya? Ini perayaan kedaulatan rakyat. Artinya harusnya yang didengarkan paling banyak pertimbangannya adalah masukan dari Suara masyarakat. rakyat. Siapa yang mereka mau? Kriterianya pemimpin seperti apa yang dibutuhkan? Challenge ke depan seperti apa? Biar rakyat yang menjawab. Nah, seakan-akan kan hari-hari ini logikanya adalah logika kesepakatan elit. Ya. Seakan-akan anaknya A dekat dengan B, relasinya C, lalu dicocok-cocokkan, maju di pilkada mana nih, cocok logi lagi kita ngomongnya. Nah, itu yang terjadi, sehingga kita tidak melihat ada diskursus yang berkembang di masyarakat. Siapa yang mereka butuhkan, apa yang harus dievaluasi, itu tidak terlalu muncul. Memang kalau hasil survei itu tidak menggambarkan keinginan rakyat ya? Ya kan hari ini Sosok mana yang saya dipilih? rasa sifatnya sementara saja. Kenapa? Karena satu, banyak kandidat lain yang terjadi di daerah itu masih belum ngegas dalam melakukan publikasi. Artinya popularitasnya belum rata nih.
antara satu nama dengan nama yang lain. Baru satu nama aja nih. Baru 1-2 nama. Belum ada lawan nih. Belum ada yang itu melakukan konsolidasi serius. Artinya belum melakukan sosialisasi secara masif. Masih partai belum bergerak. Partainya juga belum bergerak. Sehingga ini baru beberapa saja publik yang aware bahwa ini ada pilkada dan calonnya baru beberapa. Tapi nama kader partai PDIP ini masuk posisi keberapa nih kalau melihat survei kan Bambang Pacul. Ya, masih kalau cukup jauh bicara di bawah Mas survei, Kaisang. kita yakin pilkada itu adalah dinamis. Artinya belum tentu kondisi realita yang terjadi hari ini akan tetap statis sama dengan yang terjadi pada hari pemilihan. Ini akan berkembang. Maka karena tidak ada ruang hampa di politik, sehingga kita yakin betul bahwa nanti dengan kader-kader, nama-nama kami memang bukan nama yang merupakan selebritas gitu ya, tapi dia punya latar belakang kepemimpinan yang cocok di wilayahnya masing-masing. Mas Hendy di eksekutif sangat jago, Mas Pacul ikonik di legislatif, Pak Andika Perkasa misalnya itu sangat piawai di dalam kepemimpinan militer. Sehingga ini kita bertanggung jawab atas nama-nama itu. Mas Umam, ada komentar soal ini Mas. Kalau misalnya saya juga merilis ke data nih Mas Umam ya. LSI, lembaga survei itu bulan Juni itu mengatakan ya suara PDIP terbanyak di Jawa Tengah yaitu ke Kaisang Pangarep begitu loh. Iya, pertama kalau misal kita merujuk pada basis data itu berarti ada indikasi split ticket voting di dalam basis pemilih loyal PDIP sendiri. Memang dalam konteks kepartean kepada PDIP, tetapi dalam konteks ketokohan, terutama dalam konteks pilgub barangkali ke Kaisang. Tetapi juga di saat yang sama, tentu angka itu tidak serta-merta murni dari ketokohan atau popularitas Kaisang. Diakui atau tidak, ada faktor yang barangkali perlu dihitung, yaitu bias dalam konteks dia memang putra dari Jokowi. Jadi nama Jokowi relatif cukup kuat di Jawa Tengah dan itu berimbas pada Kaisang. Tetapi kalau misal kita cermati, Kaisang sendiri tampaknya masih berhitung. Di satu sisi tadi disampaikan Mbak Ratih, pengennya di Jawa Tengah, tetapi belakangan itu mulai dari belusukan di Kemayoran, bahkan sampai sholat Jumat yang harus dipublikasikan. Bertemu Habib. Itu di Jakarta semua. Artinya apa? Ada ekspektasi besar bagi Kaisang wajar untuk kan, berada di Jakarta. Jawa Tengah maksudnya udah dipegang kan? Sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena satu, Jakarta adalah milestone terbesar dalam konteks perpolitikan nasional. Yang kedua, dia memiliki basis kekuatan yang lebih real. Dengan 8 kursi, 7% di Jakarta, itu adalah bekal yang cukup memadai untuk mengeksersis. Tetapi problemnya, tampaknya dia ada semacam satu ketidakpercayaan diri, karena lawan tangguh yang di Jakarta. 1% itu fakta dan dia mengembrace itu kemarin di statement Jawa Tengah. Yang kedua, tampaknya dia memang ada rasa tidak percaya diri ketika calon yang diharapkan dia bisa menjadi bagian dari gerbong dia dalam konteks ini Ridwan Kamil disampaikan secara terbuka di hadapan Pak Erlangga kemarin, tampaknya menghadapi resistensi politik di internalnya. Nah, karena itu kemudian tampaknya sulit terwujud, maka kemudian opsi terkait dengan Jawa Tengah mulai dimunculkan oleh Kaisang. Meskipun negosiasinya ternyata masih alot. Apakah Lutfi Kaisang atau Kaisang Lutfi? Artinya dia masih membuka ruang negosiasi untuk berpotensi menjadi orang pertama, bukan orang kedua. Kalau gitu langsung dijawab saya sama Sheryl Tanzil yang sudah ada di depan kita pada pagi hari ini ikut bergabung juga ya. Politikus dan juga juru bicara dari PSI sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Sheryl. Apa kabar Sheryl? Ada Seno dan juga Mas Umam. Kita jeda dulu tapi ya Sheryl ya. Kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pagi Mbak.